Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anda tahu layanan keimigrasian di bandar udara di Indonesia sempat down selama berhari-hari pekan lalu. Kini muncul narasi bahwa itu terjadi agar Harun Masiku bisa kembali melenggang ke luar negeri tanpa terdeteksi. Walau terkesan sebagai celotehan warung kopi, ini juga dilontarkan ahli. Heru Sutadi, pengamat teknologi informasi, menyatakan bahwa insiden kelumpuhan layanan imigrasi ini bisa dimanfaatkan oleh buron seperti Harun untuk lolos dari pengawasan imigrasi. Gara-gara komentar Heru, berbagai spekulasi pun bermunculan. Nampaknya ada semacam kecurigaan kolektif bahwa ada upaya serius dari kekuatan-kekuatan besar untuk membebaskan Harun dari upaya penjeratan yang dilakukan KPK. Sedemikian seriusnya, sampai-sampai layanan imigrasi pun harus dilumpuhkan. Kita tentu tidak perlu percaya begitu saja dengan skenario itu. Saya bisa bertanya, agar itu terjadi, jaringan imigrasi harus dong dikuasai oleh Harun Masiku dan pendukungnya. Dan kalau pendukungnya diduga adalah PDIP, apa benar masih sepowerful itukah PDIP saat ini? Bagaimanapun, narasi semacam ini nampaknya muncul karena di kepala banyak orang masih ada keingintahuan tentang nasib Harun Masiku saat ini. Pertanyaannya, apakah kali ini Harun akan kembali gagal ditemukan? Sebetulnya untuk waktu yang sudah cukup lama, Harun sudah hampir-hampir dilupakan orang. Tapi sejak sebulan terakhir ini, sejumlah perkembangan baru terjadi. Pertama, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipanggil KPK. Dan pemanggilan itu dikaitkan dengan penyidikan Harun. Kedua, sekitar 2 pekan lalu KPK sempat memberi isyarat seolah Harun segera tertangkap. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan mudah-mudahan Harun dalam 1 minggu akan tertangkap. Memang Alex menggunakan kata mudah-mudahan, tapi bahwa ia menyebut frame waktu 1 minggu itu mengesankan Harun sudah berada di bawah jaring KPK. Kalau ternyata kini belum juga ada tanda-tanda di mana keberadaan Harun, tidakkah kita bisa curiga sekarang si caleg PDIP yang dulu diduga menyuap KPU akan kembali terbang melayang? Untuk menyegarkan ingatan, Harun adalah tersangka suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024. Dia diduga menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar 600 juta rupiah. Kasus ini bermula ketika caleg PDIP Dapil Sumatera Selatan I, Nazarudin Kemas, meninggal dunia. KPU lantas memutuskan bahwa perolehan suara Nazarudin yang merupakan suara mayoritas di dapil tersebut dialihkan ke caleg PDIP di urutan berikutnya, Rizky Aprilia. Tapi rapat pleno PDIP Juli 2019 memutuskan Harun, bukan Rizky, sebagai caleg pengganti yang menerima pelimpahan suara dari Nazarudin. Ternyata KPU tidak bisa mengakomodasi permohonan DPP PDIP karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah KPU menolak, terjadi upaya menyuap Wahyu agar menggolkan Harun Masiku melalui mekanisme pergantian antar waktu di KPU. Tapi itu digagalkan KPK yang melakukan operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Pada 9 Januari 2020, KPK menetapkan 4 tersangka termasuk Harun Masiku. Namun upaya penangkapan Harun sama sekali tidak mudah. Walau beberapa kali hampir ditangkap, dia selalu menemukan cara melarikan diri. Wahyu dan 2 oknum yang terlibat dalam penyuapan itu sudah dipenjara dan sekarang kini berada dalam posisi bebas bersyarat. Sementara Harun masih tetap tak diketahui keberadaannya. Kini 4,5 tahun setelah penangkapan teman-teman Harun, tiba-tiba saja kasus itu hidup kembali. Banyak pihak menduga ini bisa terjadi karena adanya perubahan dalam pimpinan KPK. Ada dugaan KPK selama 4 tahun tidak berhasil menjerat Harun karena faktor Firly Bahuri. Firly adalah mantan ketua KPK yang pada Desember tahun lalu diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPK karena kasus Syahrul Yassin Limpo. Firly diduga melindungi Harun. Jadi sekarang ketika Firly tak lagi ada, KPK bisa leluasa menghidupkan kembali penyidikan di kasus Harun. Namun sebagian pihak lain menduga ini terkait dengan upaya menghabisi PDIP ketika partai terbesar ini sekarang sedang mengalami pelemahan. Pemanggilan Hasto oleh KPK dilakukan dalam skema itu. PDIP sendiri sangat jelas tidak nyaman dengan penghidupan kembali kasus Harun.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menuduh kasus Harun ini adalah sebuah serangan terhadap Hasto dan PDIP. Komarudin menganggap diungkapnya kembali kasus Harun mengada-ada. Menurut dia ini adalah sebuah kasus yang sudah begitu lama berlalu dan menyangkut kerugian negara yang tidak seberapa. Dia menduga kasus ini digulirkan kembali untuk menyerang PDIP. Kelihatannya ada pesan sponsornya, ujar Komarudin. Ia juga membantah bahwa PDIP akan mengganti Hasto sebagai sekjen. Menurut Komarudin, keputusan penggantian sekjen adalah hak prerogatif Ibu Megawati sebagai ketua umum. Dan struktur partai juga sampai hari ini tetap kompak, siap mengawal partai, mengawal ketua umum, mengawal sekjen, dan simbol-simbol partai tambahnya. Lantas, benarkah pengungkapan kembali kasus Harun adalah bagian dari upaya menghabisi PDIP? Dan kata lain, ini bukan soal penegakan hukum, melainkan soal perang politik. Mungkin ada benarnya. Saya sendiri percaya kedua tujuan itu melebur. Tapi yang terpenting, kasus ini harus dibongkar sedalam mungkin. Buat saya, pelarian panjang Harun menunjukkan bahwa dia adalah sumber informasi tentang sesuatu yang sangat penting sehingga harus ditutupi sekuat mungkin. Kalau saja tahun 2020 itu Harun sudah bisa ditangkap karena upaya penyuapan KPU, mungkin saat ini dia juga sudah bisa lepas dari penjara. Dia bersalah di penjara, tidak boleh lagi menjadi calon legislatif, ya tapi cukup segitu. Tapi kini dia harus sia-sia membuang 4,5 tahun hidupnya. Kalau sekarang tertangkap, dia mungkin akan masuk penjara untuk waktu yang lebih lama. Pertanyaannya, kenapa dia justru memilih jalan yang jauh lebih sulit itu? Karena itu menjadi penting bagi aparat penegak hukum untuk bisa membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini KPK sendiri sedang berusaha mempelajari pihak-pihak mana yang berperan dalam pelarian Harun. KPK menyatakan pelarian Harun bisa terjadi karena dia mendapat backup dana dan kekuasaan. KPK misalnya menyatakan mereka kini sedang berusaha mendalami siapa pemberi dana yang membiayai pelarian dan persembunyian Harun. Mantan penyidik KPK, Praswat Nugraha menduga Harun butuh dana cukup besar untuk berpindah-pindah di dalam ataupun ke luar negeri. Apalagi Harun sekarang mestinya tidak bisa mengakses keuangan perbankan karena akan langsung ketahuan jika dia mengambil ATM atau melakukan banking online. Di sisi lain, Harun juga tidak bisa bekerja karena statusnya sebagai buron. Karena itu tanpa dukungan dari pihak tertentu tidak mungkin dia bisa membiayai pelariannya selama ini. Upaya KPK itu didukung oleh Indonesian Corruption Watch (ICW). ICW yakin ada pihak yang mensponsori Harun selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Mereka yang terlibat membantu Harun dapat ditindak dengan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun. Saya berharap KPK kali ini sukses menuntaskan kewajibannya. Hasto dan stafnya Kusnadi sudah 1 kali diperiksa di KPK. Smartphone dan buku catatan Hasto juga sudah pernah disita. Kita tunggu saja perkembangannya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.